Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubin Putri Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muimah Falasifah. Yang saya hormati kepada pencetus metode Hanifida yaitu Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairatul Idawati. Yang saya hormati kepada Mudir Madrasah Diniyah Ustadz Ahmad Nidomi, dan tak lupa kepada ayah ibu di rumah yang sangat saya sayangi, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Nama saya Harisatun Nisa. Saya dari kelas 6 Madrasah Diniyah akan menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang menjauhi istri pada saat haid, yakni pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Yang pertama ada makna global. Di sini ada ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maksudnya, mereka atau orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang mendatangi istri pada saat haid. Lalu Rasulullah menjawab, katakan pada mereka, sesungguhnya darah haid itu darah yang kotor, dan menggauli istri pada saat haid itu akan menimbulkan resiko yang buruk baik bagi suami maupun bagi istri. Lalu pada ayat wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, jangan mendekati istri sampai darahnya terhenti dan sampai ia bersuci. Jika seorang istri telah bersuci, maka boleh untuk mengumpulinya dengan cara yang dibenarkan. Maksudnya cara yang dibenarkan yaitu mengumpulinya lewat jalan kubur. Tidak boleh mengumpuli istri lewat jalan kubur atau jalan belakang. Pada ayat 223 di sini yang berbunyi nisa ukum harful lakum fa'tu harfakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Maksudnya, istri adalah sebagai lahan bercocok tanam bagimu dan tempat keturunanmu, dan di rahimnya terdapat tempat terbentuknya janin dan anak. Maka gaulilah istrimu bagaimanapun keadaannya. Jadi seorang istri itu ibarat menjadi lahan bercocok tanam bagi seorang suami. Jadi kan kalau bercocok tanam nanti yang dihasilkan berarti kalau suami istri berarti yang dihasilkan adalah anak. Itu tadi seputar makna global pada ayat surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Selanjutnya asbabun nuzul dari ayat tadi yaitu yang pertama dari sahabat Anas radhiyallahu an, ia berkata kepada kaum Yahudi bahwasanya apabila seorang istri sedang haid, ia tidak diajak makan dan minum bersama dan tidak dikumpuli bersama. Lalu Abbad bin Bisir dan Usaid bin Hudair menghadap Rasulullah dan memberitahu apa yang telah diucapkan oleh kaum Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, apakah tidak boleh mengumpuli mereka dalam keadaan haid? Langsung spontan wajahnya Rasulullah itu berbeda. Mereka mengira kalau Rasulullah itu marah. Lalu sahabat Anas itu memberikan susu di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruh mereka untuk minum susu tersebut. Nah, dari situ mereka tahu kalau ternyata Rasulullah itu tidak marah. Yang kedua, diriwayatkan dari sahabat Jabir. Ia berkata, barang siapa yang menyetubui istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan menjadi juling. Juling itu bahasa lainnya itu apa ya? Kalau kita itu bahasa Jawa itu kero. Jadi kalau kita menyetubui istri lewat jalan
dubur, itu beresiko anak kita menjadi juling. Jadi kita menyetubuhi istri itu harus pada jalan yang benar, yaitu jalan kubur, jalan depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan hukum yang terdapat pada ayat 222 dan 223 pada surat Al-Baqarah. Yang pertama, tentang apa yang harus dijauhi ketika istri sedang haid. Di sini ada perbedaan pendapat antara ahli fikih ya. Yang pertama, pendapatnya Ibnu Abbas dan Ubaidillah As-Silmi, yang harus dijauhi ketika istri sedang haid yaitu adalah seluruh tubuh mereka, seluruh tubuh istri. Dengan berdasarkan mereka berpendapat pada firman Allah yang berbunyi, jauhilah perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. Di sini ayatnya masih umum, jadi mereka mengartikan yang harus dijauhi dari perempuan yang haid adalah seluruh tubuhnya, dari atas sampai bawah. Yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang harus dijauhi ketika istri sedang haid yaitu di antara pusar sampai lutut. Mereka berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi, aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, sedang kami berdua dalam keadaan junub. Lalu Rasulullah menyuruhku untuk memakai cawat. Cawat itu kalau kita menyebutnya itu bisa menyebutnya dengan kemben. Jadi Rasulullah dan Aisyah itu mandi bersama, namun Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk memakai kemben. Kemudian ia atau Rasulullah itu memeluk Aisyah, sedang aku dalam keadaan haid. Nah, jadi itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Selanjutnya untuk pendapat Imam Syafi'i itu yang wajib dijauhi hanyalah tempat kotoran atau vagina saja, berdasarkan pada hadisnya yaitu isna'u kulla syai'in illa nikaha, yang artinya berbuatlah apa saja kecuali bersedekah. Selanjutnya kandungan hukum yang kedua, yakni mengenai kafarat atau denda bagi orang yang menggauli istrinya pada saat haid. Di sini juga terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut jumhur ulama yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, kafarat bagi orang yang menggauli istrinya pada saat haid yaitu hanya cukup membaca istighfar dan bertaubat saja, tidak ada denda bagi mereka. Jadi cukup kita membaca istighfar dan bertaubat. Selanjutnya kalau menurut Imam Ahmad, kafaratnya yaitu membayar 1 dinar jika ia menggauli istrinya ketika istrinya masih keluar darah, dan setengah dinar ketika istrinya sudah terhenti darahnya tapi ia belum bersuci. Yang ketiga, untuk lamanya masa haid, yang pertama menurut Imam Abu Hanifah dan Imam At-Tawri, lamanya masa haid itu paling sedikit 3 hari dan paling banyak 10 hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, lamanya masa haid yaitu paling sedikit 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Ini yang biasa kita gunakan ya. Kita akan ikut Imam Syafi'i. Jadi selama ini kita berpedoman kalau lamanya masa haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam dan paling banyak 15 hari 15 malam. Selanjutnya pendapatnya Imam Malik itu tidak ada batasan bagi paling sedikit atau paling lamanya masa haid. Sedangkan Imam Malik itu menggunakan adat, lebih ke adatnya perempuan itu tadi. Misalnya di adatnya keluarnya 7 hari. Ya, yang jadi patokan berarti 7 hari itu. Tidak ada yang paling sedikit atau yang paling lama. Itu kandungan hukum yang ketiga. Selanjutnya kandungan hukum yang keempat, yaitu kapankah diperbolehkan mengumpuli perempuan yang dalam keadaan haid. Di sini juga ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kan kalau mengumpuli istri itu harus dalam keadaan suci ya. Di sini menurut Imam Abu Hanifah, suci itu diartikan berhentinya darah. Apabila darahnya telah berhenti, maka boleh bagi si laki-laki yang mengumpuli istrinya sebelum mandi. Tapi apabila terhentinya itu melebihi lamanya masa haid yaitu 10 hari, tapi jika berhentinya darah itu kurang dari 10 hari, maka belum boleh mengumpulinya sebelum mandi. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Sedangkan pendapatnya jumhur ulama atau Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa suci yang dimaksud di sini yaitu
suci yang boleh bagi laki-laki mengumpuli istrinya itu bersuci dengan air sebagaimana bersucinya mandi junub. Jadi kalau ingin mengumpuli istrinya harus menunggu istrinya suci dari haid, lalu istrinya harus mandi dulu. Mandi besar ya, seperti ketika mandi junub. Yang ketiga pendapatnya Imam At-Tawus dan Mujtahid. Mereka sepakat bahwa suci di sini yaitu cukup dengan membasuh farjinya. Jadi cuma membasuh vagina lalu berwudu itu sudah boleh untuk mengumpuli istrinya. Lalu kandungan hukum yang terakhir yaitu apakah hal apa saja yang dilarang ketika perempuan sedang haid, yaitu yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, yang keempat masuk masjid, dan yang kelima menyentuh mushaf atau Al-Quran. Ini yang dapat saya jelaskan mengenai tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saya yaitu yang pertama, wajib menjauhi perempuan yang sedang haid sehingga ia suci atau sampai ia suci dari darahnya atau dari haidnya. Yang kedua, boleh mengumpuli perempuan atau istri sesudah berhenti darahnya dan telah mandi dengan air atau mandi besar. Yang ketiga, haram menyetubuhi perempuan pada duburnya atau jalan belakang karena bukan tempat yang semestinya. Yang keempat, boleh bersenang-senang dengan cara bagaimana saja asal di tempat yang semestinya atau lewat jalan kubul. Dan yang terakhir, kita harus waspada jangan sampai menyalahi perintah Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.